Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua seperti biasa. Gua ingin bikin rating pemain, dimana tadi gua saksikan secara langsung, jadi mungkin langsung di stadion ya. Jadi mungkin ada pendapat yang berbeda, dimana Manchester United kalah 0-2 menghadapi Newcastle. Menurut gua pertandingan yang kelihatan sebenarnya dari starting line up juga, lini tengah Casemiro dan juga Christian Eriksen, gue sudah ada semacam gue sudah pernah jelaskan bahwa ini seperti duet pemain tengah ketika Manchester United menghadapi Ipswich, dimana untuk bermain dengan intensitas tinggi, untuk melawan determinasi dan juga agresivitas yang juga tinggi dari tim lawan, Eriksen dan Casemiro ini akan kesulitan. Joshua Zirkzee pun juga tidak berada di posisi yang tepat menurut gue. Jadi memang dari komposisi awal ada banyak pertanyaan di sana. Langsung aja, Andre Onana gue nilai 5. 2 gol yang bersarang, heading jarak dekat, tidak banyak yang bisa dilakukan. Tidak banyak juga penyelamatan yang dilakukan menurut gue oleh Andre Onana. Tapi memang secara keseluruhan lini belakang dari Manchester United ini tidak bagus. Gue beri dia nilai 5. Matthijs de Ligt gue beri dia nilai 5 juga ya. Tampil di center back sebelah kanan, secara defensif tadi sering bocor, lalu juga dalam build up menurut gue kurang greget. Walaupun dia bisa membukukan 100% long passing akurasinya 92%, tapi gue lebih menyoroti dari sisi defensif ya. Matthijs de Ligt kurang oke di pertandingan tadi. Harry Maguire di sisi lain gue beri nilai 7, tampil kokoh, solid di belakang. Key passes ada 1, long ball dari 6 percobaan 3 berhasil, passing akurasi 92%. Gue melihat Harry Maguire tampil bagus dalam bertahan dan juga menyerang. Ada peluang juga yang didapatkan di babak kedua, sayang masih bisa di save. Tapi secara keseluruhan gue pikir dia bermain bagus. Lisandro Martinez gue beri dia nilai 6. Gue sebenarnya berharap lebih dari Lisandro Martinez yang menjadi kapten dari Manchester United kali ini. Ada 1 key passes, umpan long ball ya, 8 percobaan 5 berhasil didaratkan. Ada big chances created-nya 1, key passes 1 tadi, passing akurasi 91%. Gue beri dia nilai 6. Casemiro di lini tengah, ya ada agresivitas yang menurut gue kurang oke, terutama di babak pertama. Walaupun akhirnya dia sempat mendapatkan peluang, tapi duet tadi dengan Christian Eriksen memang memperlihatkan Manchester United lebih mengatur untuk bertahan dibanding menyerang di babak pertama, dan tadi sangat-sangat keteteran sekali. Secara keseluruhan gue beri dia nilai 6 ya. 65 menit dia bermain, 80% passing akurasi, tidak ada key passes yang tercipta, ground duels yang dilakukan dari 5 percobaan 4 berhasil dimenangkan. Lalu Mazraoui gue beri dia nilai 5. Tidak seatraktif biasanya, baik itu secara bertahan maupun juga secara menyerang. Ada 1 key passes yang dibukukan, passing akurasi 93%. Ya bukan malam yang bagus bagi pemain ini ya. Walaupun dia berusaha untuk mengimbangi dari sisi agresivitas, tapi kualitas menurut gue tidak cukup bagus. Dalo mungkin gue beri nilai 6. Ada 2 key passes di sana yang diberikan. Lalu passing akurasi 90%. Ground duels 12 percobaan 5 yang berhasil dimenangkan. Yang gue sayangkan adalah kurang beraninya dia dalam situasi one on one, dan ini sebenarnya sudah menjadi hal yang cukup lama ya. Gue memberikan dia nilai 6 lebih karena situasi defensif yang menurut gue lebih bagus daripada sisi kanan Manchester United. Dan Christian Eriksen tadi ada 2 posisi yang berbeda.
sebelum Kobbie Mainoo masuk dan setelahnya. Gue beri dia nilai 6 ya. Ada satu key passes, passing akurasi 83%. Ya, seperti gue katakan tadi di awal, duetnya dengan Casemiro di awal ini memang memberikan tanda tanya besar terkait dengan determinasi dan juga intensitas dari lini tengah Manchester United. Joshua Zirkzee bermain 33 menit lalu ditarik oleh Ruben Amorim. Tidak banyak hal yang dilakukan, banyak kesalahan juga yang terjadi. Walaupun ground duelsnya 100%, ini bukan posisi terkuat, bukan posisi terbaik sih menurut gue. Dan juga dari sistem yang ada ya. Menurut gue nih sulit untuk diulangi menempatkan dia di posisi ini. Menurut gue beri dia nilai 4 di pertandingan tadi. Diallo pun juga demikian, tidak seperti biasanya, terlalu bekerja sendiri, kurang support sehingga dia kurang maksimal penampilannya. 85% passing akurasinya, tidak ada key passes, ground duels dari 11 percobaan 5 berhasil dimenangkan. Lalu tidak ada shot juga yang dilakukan oleh Amad Diallo. Gue beri dia nilai 6 di pertandingan tadi. Pun juga nilai 6 untuk Rasmus Højlund. Ada satu peluang tadi gagal untuk dimaksimalkan di babak pertama. Ada satu key passes, ground duels 8 yang dilakukan, 3 berhasil dimenangkan. Tidak banyak support dengan kualitas yang bagus, umpan-umpan kualitas yang bagus ya menurut gua dari pemain-pemain lain kepada Rasmus Højlund, sehingga dia terkesan kayak terisolir di lini depan. Kobbie Mainoo gue beri dia nilai 7 karena memberikan perbedaan betul setelah dia masuk. Ada kreativitas yang berbeda, hanya saja lagi-lagi ya kualitas dari lini tengah pada saat menyerang terutama ya, mencari solusi tidak cukup bagus. Leny Yoro gue beri dia nilai 6, menggantikan Lisandro Martinez, bermain di sisi kiri, passing akurasinya 100%, tapi tidak ada duels yang dilakukan. Karena gue menilai juga pada saat ditampilkan Leny Yoro, Newcastle mereka lebih hati-hati. Garnacho gue beri dia nilai 5, passing akurasi 78%, tidak ada key passes. Ground duels dari 5 percobaan 2 berhasil dimenangkan. Tidak ada ancaman dari Garnacho. Dan gue sebenarnya berharap lebih dari dia. Dan Anthony yang masuk ke lapangan di menit ke-83 tidak gue beri nilai karena bermain 7 menit saja. Secara keseluruhan tampil tanpa nyali, tampil tanpa greget, itu yang terjadi. Di babak pertama kalah agresivitas, di babak kedua menurut gue kalah kreativitas ya. Padahal pada saat itu di babak kedua sempat memiliki beberapa momentum dan juga ketajaman yang tidak ada di sana. Sehingga ya Manchester United harus kalah, bahkan kalah dengan tidak mencetak gol. Ini sudah bukan lagi pertama kali dan ya menunjukkan betul kalau sampai kalah seperti ini ya, kalah di kandang sendiri secara berurutan dan tanpa bisa mencetak gol, maka memang ini sudah 3 laga beruntun kalah tanpa mencetak gol. Jadi menurut gue memang sedang kacau, sedang dalam titik yang sangat rendah. Dan ini harus segera diperbaiki. Yes, memang masih dalam proses, tapi proses juga harus memberikan progres menurut gue. 3 kekalahan beruntun tanpa gol sekalipun, menurut gue ini bukan hal yang bisa diterima. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.